40. Sudah 3 hari Sharon ada di rumah Dan. Dia ngan pulang, perasaan rindu untuk Sean pun tidak ada. Bagaimana bisa rindu? Disentuh saja dia belum pernah. Saat ini Sharon sedang menelpon Josh. Jadi kamu masih virgin, Honorable? Tanya Josh terdengar girang. Mau melakukannya denganku? Tawar Josh. Nomor. Why? Aku harus tetap mempersembahkan mahkotaku untuk suamiku. Jawab Sharon. Bukankah kamu tak pernah dianggap ada? Kamu istri yang tak pernah dianggap. Meski begitu, Sean adalah sosok yang bisa diandalkan. Meski buta dia punya kuasa, punya power dan punya aura melindungi. Aku juga heran. Hei, kamu memuji-muji suamimu sekarang? Sedetik yang lalu kau menjelek-jelekannya karena enggan menyentuhmu. Protes Josh. Sharon mendesah. Aku bingung harus cerita ke siapa. Sejak dulu aku hanya cerita hal pribadi sama kamu kan? Jarang aku bercerita pada temanku yang lain. Aku lebih nyaman mencurahkan semuanya padamu. Ya sudah kembali padaku. Ujar Josh. Sharon mendesah. Apa kita bisa bertemu? Tanya Josh. Nanti saja. Aku hanya ingin bermalas-malasan di rumah mama dan belanja sendirian, memuaskan dan menghibur hatiku yang kesepian. Bersamaku kamu tidak akan kesepian. Sharon diam. Josh, kalau aku buta, apa kamu akan segencar ini menginginkan aku? Tanya Sharon sangsi. Kau ini bicara apa? Mau jadi orang buta memangnya? Tanya Josh. Kan ku bilang andai. Hanya berandai-andai. Tak ada pengandaian yang lebih bagus? Kau sering bilang, ucapan itu adalah doa. Jangan bilang andai kau buta. Tapi bilang saja hidupmu baik-baik saja dan selalu sempurna. Sahut Josh. Sharon diam. Ucapan Josh dirasanya benar. Kamu masih sering ke diskotik? Tanya Sharon. Ya tentu saja. Life must go on. Aku hanya tahu caranya bersenang-senang. Jadi mari bersamaku maka kau akan selalu bersenang-senang tiap hari. Josh tetap merayu Sharon. Enggak, sedang malas. Sudah, ya. Aku mau tidur. Sharon mematikan ponsel dan kembali memindah-mindahkan channel televisi. Dia tak tahu kalau Omah berdiri di dekat pintu kamarnya yang tidak tertutup rapat. Ada apa dengan rumah tangga Nona Sharon? Kenapa dia di sini lama dan barusan bertelepon dengan Josh? Ini tidak bisa dibiarkan. Jika Nona Sharon masih berhubungan dengan Josh, tidak baik untuk masa depannya. Menikah dengan Tuan Sean sudah keputusan yang terbaik. Omah berlalu meninggalkan kamar Sharon menuju kamarnya. Di dalam kamar, Omah menghubungi seseorang. Kau temui orang yang aku kirim foto dan alamatnya. Ancam dia jangan pernah mendekati Nona Sharon. Tita Omah. Hening. Jangan melakukan kekerasan. Dia orang dengan punya banyak uang dan kekuasaan. Cukup mengancamnya saja. Ucap Omah seraya menutup panggilan. Omah menghela napas dalam. Tidak ada yang boleh menjadi penghalang kebahagiaan anakku di dunia ini. Dia sudah menjadi seorang istri miliuner jadi dia harus hati-hati bergerak dan bergaul. Bergaul dengan Josh itu tidak boleh. Meski orang tua Josh kalangan berduit, tetap saja kelas Sean Dharmawangsa jauh di atas keluarga Josh. Omah membatin. Dia sekali lagi menelpon Yanto. Halo, Yanto? Ingat, sebisa mungkin kau harus menghindar dari perawat itu. Dia pasti mengingatmu. Kita saat itu yang membujuk perawat itu untuk menukar bayi kita dengan bayi orang kaya yang kini jadi majikanku. Kalau dia sampai mengingat dan mengenalimu, habislah kita. Tapi aku rasa dia akan bungkam. Dia sudah setuju melakukan kejahatan bersama kita. Dengar, perawat itu bernama Parmiah. Dia teman baikku. Aku memang tidak pernah mengenalkanmu pada Parmiah karena aku malu sudah hamil di luar nikah karenamu. Dia sudah membantuku melahirkan di rumah sakit besar dengan sembunyi-sembunyi itu sudah untung.
Parmiah mengasihaniku yang miskin dan lalu hamil di luar nikah karena lelaki bernama Yanto yang brengsek. Jadi kau cukup dengarkan semua perintahku jika masih membutuhkan uang. Ancam Omah. Kenapa sih harus rumit ini? Kamu yang menukar bayi, tapi aku yang ikut repot. Dengkus Yanto di seberang telepon. Anakmu punya kelainan jantung saat lahir dan harapannya tipis untuk hidup. Aku harus menukarnya dengan anak orang kaya agar anakku mendapatkan pengobatan sempurna dengan biaya mahal. Kau sendiri saat itu pengangguran, Yanto. Omah geram. Ya, sudah mengomelnya. Aku harus mengantar Sri ke pasar, sudah dulu. Yanto mengakhiri panggilan secara sepihak. Tinggal Omah yang mondar-mandir di dalam kamar. Kalau perawat Tuan Sean memiliki kalung itu, jelas dia memiliki kalung itu. Parmiah pasti memberikannya pada Lanita. Aku harus membuat Yanto untuk mengambil kalung itu sebelum Nyonya Den tahu jika Lani memiliki kalung itu. Gumam Omah gelisah. Sementara itu di kamar Den membuka laci meja rias, mengambil salah satu kotak berbahan beludur warna coklat tua. Dia mengeluarkan kalung yang sama dengan kalung milik Lani. Apa aku harus memakai kalung ini saat aku mengantar Sharon pulang ke rumah Sean? Wanita pasti akan langsung mengenalinya. Den bergumam merencanakan sesuatu. Tapi kapan anak itu pulang? Den memasukkan kembali kalung dan bergegas menuju kamar Sharon. Di kamar Sharon, Den duduk di tepi tempat tidur seraya membelai kepala Sharon. Nak, kemarin Sean telepon Mama. Ngapain? Dia minta tolong Mama untuk menanyakan padamu, mau berapa hari di rumah Mama? Sharon mengernyit. Kenapa nanya Mama? Kenapa nggak nanya langsung ke aku? Sean bilang, mood kamu itu cepat sekali berubah. Dia mengira kamu pulang ke sini karena merasa jenuh ada di rumah Sean. Sean tak ingin membebanimu dengan pertanyaan bahwa kamu sebetulnya memang harus selalu ada bersama Sean. Jangan terlalu lama ada di sini. Sean ingin menjaga moodmu saja. Sharon terdiam lalu mengerutkan kening. Berarti dia peduli sama aku, Ma? Tanya Sharon. Ya, saking pedulinya dia sampai tak mau bertanya karena takut mood kamu rusak, Nak. Tapi dia menciumku saja tak mau. Tepis Sharon. Mungkin dia masih terbayang kelakuanmu bersama Josh. Dia masih tetap menerimamu saja, kamu tetap bersyukur harusnya. Den berkata lembut. Sharon mendesah. Tapi dia buta, Ma. Permanen pula. Sharon masih menepis. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Uang Aji Saka Mama rasa mampu membuat mata Sean kembali melihat. Andai Aji Saka tahu, dia pasti akan mengusahakan pengobatan anaknya sampai manapun, agar bisa melihat kembali. Omaji lah Mama di Colorado, nyaris setengah tahun. Den menghela napas dalam. Apa sedikit saja tidak ada cinta di hatimu untuk Sean? Tanya Den pelan dan lembut. Sharon tertegun. Cinta? Untuk Sean? Nggak tahu, Ma, aku hanya merasa nyaman memang berada di dekat Sean. Meski dia pada akhirnya buta, Sean tetap punya aura bisa melindungi siapapun yang dia sayangi, yang dia miliki. Lirih ucapan Sharon. Pupuk perasaan itu menjadi sempurna. Sean sudah pilihan Mama yang terbaik untukmu, Nak. Sharon terdiam. Hening beberapa saat. Apa aku pulang malam ini, Ma? Oke, ayo Mama antar. Den semangat dan lalu seketika dia tersenyum. Den harus mengenakan kalungnya malam itu. (41) Den bersiap-siap di kamar dan mengenakan kalungnya tapi masih ia tutupi dengan sal. Den hendak mengantar Sharon pulang. Hatinya berharap Lanita melihat kalung tersebut. Dia membayangkan ekspresi Lani saat melihat kalungnya. Namun Den bingung, jika Lani memiliki kalung tersebut, siapa Lani? Mama,
sudah selesai? Panggil Sharon dari luar kamar. Sudah, sayang. Dan keluar kamar. Keduanya berpamitan pada Omah. Sepanjang perjalanan Dan berdebar-debar menanti apa yang akan terjadi. Perjalanan menuju rumah Sean memakan waktu 45 menit. Masih sekitar jam 8 malam. Sean menyambut kedatangan Dan. Tapi fokus Dan hanyalah Lanita. Kemana gadis itu? Kenapa tidak tampak? Di mana perawatmu, Sean? Tanya Dan. Oh, mungkin di kamarnya atau di taman. Ini sudah jam bebasnya dia. Lanita sudah selesai mengurusku. Sus, di mana Lani? Tanya Sean pada Susanna. Mama ngapain nanyain Lani? Tanya Sharon heran. Mama mau berterima kasih padanya karena sudah mengurus dan merawat suamimu dengan baik. Jawab Dan santai. Lanita ada di taman dengan Tuan Aleska. Jawab Susanna sedikit kaku. Wajah Sean berubah kelam. Panggilkan dia, mertuaku ingin bertemu. Titah Sean pelan. Hatinya terasa diremat-remat setiap kali mendengar Lanita sedang berdua saja dengan Aleska. Susanna gegas menuju taman. Sayang, maaf ya aku kelamaan di rumah Mama. Sharon memeluk Sean. Ya, tak apa-apa. Kalau kamu bosan, kamu bebas pulang pergi ke rumah Mama. Bebas shopping dan bergaul dengan temanmu asal tidak bergaul dengan teman lelaki. Jawab Sean membalas pelukan Sharon. Tuh, apa Mama bilang Sharon? Sean benar-benar menyayangimu. Suamimu membebaskanmu berlaku apa saja tapi tetap ada batasannya. Tukas Dan. Iya, Ma. Sharon melepaskan pelukannya pada Sean. Tak lama Susanna datang bersama Lanita dan juga Aleska. Keduanya bersalaman dengan Dan. Nyonya Dan ingin bicara denganmu, Lani. Ucap Susanna. Dan melihat penampilan Lanita dengan rambut ikal tergerai. Memakai jumpsuit panjang semata kaki. Kenapa perawat ini cantik sekali? Aku sebetulnya khawatir, tapi sepertinya dia pun cukup dekat dengan Aleska. Sharon juga tidak bilang kalau dia cemburu pada Lani. Tapi kalau aku jadi Sharon, tak akan kubiarkan gadis ini merebut perhatian Sean. Kalau boleh jujur aku bilang, gadis ini lebih cantik dan memikat. Dan berceloteh dalam hati seraya mengamati wajah dan penampilan Lanita. Maaf, apa yang mau Nyonya sampaikan padaku? Tanya Lanita sopan. Kamu perawat Sean, suami anakku? Tanya Dan lembut. Iya, Nyonya. Terima kasih karena sudah merawat Sean sementara anakku pulang kemarin. Sharon bilang, kamu begitu telaten mengurus Sean. Tapi aku bilang padanya, tetaplah tugas Sharon untuk lebih bisa mengurus dan merawat suaminya dengan baik. Benar kan, Sharon? Tegas Dan. Iya, Ma. Jawab Sharon. Itu sudah tugas saya bekerja menjadi perawat Tuan Sean, Nyonya. Lanita menunduk. Angkat wajahmu. Titah Dan lembut seraya melepas syal. Lanita mengangkat wajahnya dan melihat kalung yang Dan kenakan. Lanita tertegun dan sedikit mengernyit. Kalung itu kenapa sama dengan kalung yang dikasih ibu kemarin? Lanita bertanya dalam hati. Nyonya, Perang. Sebuah pot bunga kecil jatuh dari etalase yang menghias ruang tamu. Salah satu etalase pembatas koridor. Semua kaget. Ibu! Teriak Lanita segera menghampiri Parmiah. Dia yang ternyata menjatuhkan pot bunga kecil tersebut. Susanna pun segera bangkit mendekat pada Parmiah. Ya Allah, maaf, Bu Susanna. Saya tidak sengaja menyenggol pot bunga ini. Parmiah meletakkan nampan minuman untuk Dan di atas meja kabinet. Ibu Parmiah bawa minuman itu untuk siapa? Tanya Susanna. Untuk Nyonya mertua majikan anak saya? Jawab Parmiah gesit membersihkan kekacauan. Itu bukan tugas ibu.
Mana Sri dan yang lainnya? Tanya Suzana. Tadi Sri yang hendak mengantar tapi saya yang meminta. Maafkan saya, Bu. Jawab Parmiah sedikit gemetar. Ya sudah tak apa-apa. Suzana mengambil nampan dan meletakkannya di atas meja. Siapa dia? Bisik Sharon pada Sean. Ibunya Lanita yang baru keluar dari rumah sakit. Beliau tinggal di sini bersama kita. Jawab Sean. Kok bisa? Dia kerja jadi pembantu di sini? Tanya Sharon lagi. Tidak, beliau hanya tinggal di sini saja, satu kamar dengan Lani. Dia orang lain, kenapa kamu peduli sekali sih? Sharon heran. Ibu Parmiah adalah ibunya perawatku. Tak masalah tinggal di sini. Kamu keberatan? Tanya Sean. Mem, enggak sih. Cuma heran saja kamu terlalu baik pada perawatmu. Gumam Sharon sedikit ketus. Dane kali ini menangkap kecemburuan dari nada suara dan sikap Sharon. Baguslah kalau Sharon cemburu pada perawat itu. Tandanya Sharon punya hati dan sedikit perhatian untuk Sean. Dane membatin. Parmiah dan Lanita selesai membereskan kekacauan. Keduanya bergegas menghilang dari ruang tamu. Dane gelisah, kenapa Lanita tidak kembali? Jam sudah menunjukkan jam 10 karena berbincang agak lama dengan Sean dan Aleska juga Suzana. Awa gadis itu tidur. Jelas dia tertegun melihat kalungku. Sementara itu di kamar Lanita. Parmiah gemetar. Dia dengan jelas melihat wajah Dane dan kalung yang dikenakannya. Kalung yang sama persis dengan kalung milik Lanita. Ya Tuhan, apa wanita tadi adalah ibu kandung anakku? Wajah itu, kalung itu. Ibu, jangan gemeteran. Tuan Shan tak akan memarahi ibu. Ibu nggak sengaja. Aku bahkan pernah memecahkan guci mahal milik mamanya Tuan Sean. Tuan tidak marah, hanya memotong gajiku saja. Tapi ternyata gajiku tetap utuh. Ucap Lanita. Kamu memecahkan guci antik? Tanya Parmiah. Lanita mengangguk. Ibu tenang, ya. Nggak usah panik. Lanita tak tahu penyebab Parmiah gemetar. Bukan karena dia memecahkan hiasan pot bunga, melainkan karena melihat Dane dan kalung yang dikenakannya. Ibu di sini dulu, ya? Aku mau buat minuman susu jahe untuk ibu. Ucap Lanita. Parmiah mengangguk. Sepeninggal Lanita, Parmiah bergerak mengambil tas miliknya di dalam lemari pakaian. Dia membuka dompet kecilnya lalu mengeluarkan selembar foto dari bawah selipan kertas yang tampak buram. Foto itu adalah foto Dane saat masih muda. Foto yang dia ambil sebagai pengingat bahwa wanita itulah ibu kandung Lanita Azelia. Nyonya, ternyata Nyonya adalah mertua majikan anak Nyonya sendiri. Gumam Parmiah parau seraya mengelus foto Dane. Saya sangat berdosa pada Nyonya. Dosa seumur hidup karena sudah menukar nasib anak Nyonya dengan anak teman saya. Parmiah tergugu. Dia memasukkan kembali foto Dane ke dompet. Parmiah gegas meletakkan kembali tas di dalam lemari sebelum Lanita muncul. Bagaimana ini? Apa aku harus segera membuka identitas anakku yang sebenarnya? Aku tidak pantas berada di rumah ini. Di rumah orang-orang yang sudah memperlakukanku dengan baik. Padahal aku adalah orang jahat. Ya Tuhan, maafkan dosa-dosaku. Parmiah menutup wajah dengan kedua tangannya yang semakin gemetar karena takut mengingat apa yang dulu sudah dia lalukan. 42. Dane kembali pulang ke rumah dengan hati kesal dan gemas. Kenapa ibunya Lani harus memecahkan pot bunga di saat Lani sepertinya mengenali kalung yang kupakai? Aku harus merencanakan sesuatu lagi. Dan membatin saat menyetir mobil. Setibanya di rumah, Dane langsung melepas kalung dan meletakkan kembali di tempatnya semula. Omah masuk kamar Dane membawakan segelas air madu hangat. Tapi Dane diam saja, wajahnya tampak serius. Nyonya? Panggil Omah. Dane baru tersadar. Iya Omah. Minumnya. Oke,
Nanti ku minum. Terima kasih. Dan kembali diam. Apa ada yang sedang mengganggu pikiran Nyonya? Tanya Omah pelan. Dan mendesah lalu tersenyum dan menggeleng. Mau aku pijati kaki Nyonya? Tawar Omah lembut. Dan meminum air madu hangat lalu mengangguk. Setelahnya dia naik ke tempat tidur. Omah meletakkan nampan dan mulai memijati kedua kaki Dan lalu menjalar ke punggungnya. Pijatan Omah selalu saja membuatku rileks. Ucap Dan merasa nyaman dengan pijatan Omah. Tidurlah, tenangkan pikiran Nyonya. Ucap Omah. Dan menguap. Terima kasih sudah mengurusku dan Sharon sejak Sharon bayi. Andai tidak ada Omah, aku pasti kerepotan. Mengurus perusahaan peninggalan suami, mengurus rumah dan anak, sungguh melelahkan. Dan bicara sambil seraya memejam. Saya senang bisa membantu Nyonya di rumah. Nyonya fokus saja dengan perusahaan. Nona Sharon juga sekarang sudah tenang, sudah menikah dengan pilihan Nyonya. Urusan rumah biar saya handle. Percayakan saja pada saya, Nyonya. Tapi sejak Sharon menikah, rumah ini sepi. Tak ada lagi yang bisa aku omeli, tak ada yang teriak-teriak manja atau marah-marah tidak jelas. Kenang Dan. Anak itu, apakah bisa mengambil hati Sharon dan menjadi seorang istri yang baik? Dan membuka mata. Nona Sharon memang manja. Tapi saya yakin saat dia memutuskan keluar rumah dan menjadi seorang istri, dia akan mengerti tugas dan kewajibannya memanjakan suami. Omah membesarkan hati Dan. Kulihat malah Sharon yang memanjakan Sharon. Salahku yang terlalu lembek pada Sharon hingga dia menjadi anak yang super manja. Sesal Dan. Nyonya sudah mendidik Non Sharon dengan baik selama ini, tidak kurang suatu apapun. Sudah sepantasnya Nona Sharon mendapatkan perhatian, harta dan kasih sayang Nyonya. Nona Sharon adalah satu-satunya harta warisan yang paling berharga dari suami Nyonya. Ucap Omah. Dan melenguh nikmat dengan pijatan Omah. Kenapa tenagamu masih saja kuat padahal usia sudah menggerusmu tahun demi tahun? Puji Dan. Saya akan selalu kuat demi bisa mengurus dan mendampingi Nyonya serta Nona Sharon. Omah, apa kau pikir aku harus punya anak lagi? Omah berhenti memijat sesaat. Apa pria sederhana yang berprofesi pemahat itu sungguh akan menikahi Nyonya? Tanya Omah. Entahlah. Aku masih merasa seolah-olah aku berkhianat jika aku menikah dengannya padahal suamiku sudah lama meninggal. Kenapa Nyonya tidak menerima Tuan Haris atau Tuan siapa itu yang kemarin sedikit tua tapi Nyonya bilang uangnya banyak? Toro? Iya, Tuan Toro. Aku nyaman bersama Rick, seorang pemahat yang juga mampu memahat hatiku dengan cinta dan kelembutannya. Bersama siapapun nanti Nyonya menikah lagi, saya harap itu adalah pilihan yang terbaik. Ucap Omah. Kau setuju aku dengan siapa? Tanya Dan. Saya menyukai ketiganya. Jawab Omah. Dan tergelak. Entahlah, andai aku menikah, aku sebetulnya ingin istirahat, biar suamiku yang mengelola perusahaan. Apa Tuan Rick si pemahat mampu mengelola perusahaan besar milikmu, Nyonya? Hei, dia memang seorang pemahat. Tapi dia anak seorang konglomerat, hanya saja dia tidak mau bersaing dengan kakaknya untuk jadi pemimpin di perusahaan ayahnya. Dia lebih senang menyendiri, memahat dan juga naik gunung. Omah manggut-manggut. Dia senang jika Dan mendapatkan seseorang yang kaya raya. Karena itu menjadikan posisi Dan sebagai wanita dengan banyak uang stabil. Itu berarti kebahagiaan Sharon tetap abadi. Omah, aku akan mengadakan makan malam minggu depan untuk memperkenalkan Arik pada keluarga Shawn. Tolong kau atur semuanya, ya? Titah Dan. Baik, Nyonya. Serahkan semua padaku. Omah berkata mantap. Kamar Shawn keesokan harinya. Wanita masuk kamar Shawn membawa troli makanan. Lani, biar aku yang suapi Shawn, ya? Ujar Sharon. Wanita mengangguk patuh. Shawn pun diam saja. Sharon ingin menyuapinya, tak masalah bagi Shawn. Saat Sharon memberi Shawn sarapan, dia bercerita panjang lebar.
Nah, sudah selesai. Untuk berjemur, kamu sama Lani saja, ya? Aku takut kulitku gosong kelamaan berjemur. Ucap Sharon. Ya, tak apa-apa. Sahut Sean pelan. Aku panggilkan Lani dulu. Sharon keluar kamar. Bagi Sean, sepanjang Sharon masih menghormati dan bersikap sopan padanya, Sean pun tetap akan bersikap baik pada Sharon. Aku mau tidur lagi. Nanti siang aku mau ketemuan sama teman-teman kuliahku. Ucap Sharon yang kembali masuk kamar disusul Lani di belakangnya. Iya, lakukan apapun sesukamu asalkan kamu merasa nyaman. Jawab Sean. Terima kasih, Sean. Sharon mengecup pipi Sean. Lanita senang saat Sharon memintanya menemani Sean berjemur. Sementara itu, Parmiah yang sedang berada di area Dimitri diam-diam memperhatikan Yanto yang bolak-balik keluar lewat pintu belakang. Aku ingat. Astagfirullah, dia. Parmiah gemetar. Dia suami Salomah. Ya Allah. Dia bekerja di sini? Di sisi anakku? Apa dia sedang memata-matai anakku? Parmiah gelisah, dadanya terasa sesak. Ibu Parmiah? Apa ibu tidak apa-apa? Tanya Dimitri. Air. Ujar Parmiah. Dimitri gesit mengambilkan air untuk Parmiah. Minumlah pelan-pelan. Ujar Dimitri. Nak Dimitri, apa pekerja yang bernama Yanto sudah lama bekerja di rumah ini? Bisik Parmiah seraya menarik Dimitri ke dekatnya. Dimitri merasa heran dengan pertanyaan Parmiah. Dia pekerja baru. Kenapa memangnya, Bu? Dimitri menjawab seraya berbisik pula. Dia, tidak apa-apa. Parmiah tersadar dia harus tutup mulut. Dimitri merasa heran. Aku mau kembali ke kamar. Pamit Parmiah. Dimitri hanya mengangguk tapi dia merasa penasaran dengan sikap Parmiah. Di kamar Parmiah mondar-mandir. Dia teringat Salomah, sahabatnya yang dulu bekerja menjadi pelayan warteg. Omah, kenapa suamimu ada di sini? Ah, suami. Dulu saat kamu melahirkan anakmu kau masih belum menikah dengan Yanto. Kau hamil di luar nikah. Tunggu, jadi Nona Sharon adalah bayi yang kutukar dulu dengan bayi Nyonya Dane. Parmiah bergumam sangat gelisah seraya menekuk jari jemarinya. Saat Parmiah dilanda gundah, dari kaca jendela sekilas dia melihat sosok Yanto sedang menggunting rumput di halaman samping. Tapi Parmiah dengan jelas melihat Yanto sedang memperhatikan jendela kamar Lanita. Dia sedang memperhatikan ke sini. Ada apa gerangan? Parmiah bersembunyi agar bayangannya tidak terlihat oleh Yanto. Keduanya sebetulnya saling mengintai. Parmiah mengintip dari balik tirai pada Yanto yang kali ini berjalan mendekat ke jendela kamar Lani. Parmiah semakin menempelkan tubuhnya ke balik dinding. Dilihatnya bayangan Yanto semakin mendekat. Dia kini sudah tepat berada di dekat jendela. Terdengar jelas oleh Parmiah dengus napas Yanto. 2 menit Yanto mengintip jendela kamar Lanita sebelum akhirnya Yanto menghubungi seseorang. Halo, Omah. Aku tak bisa masuk kamar Lani karena banyak kamera CCTV. Jendela Lanita juga berteralis. Tuan Sean memang sangat protektif padanya. Parmiah menutup mulutnya tegang mendengar ucapan Yanto. Lagi pula di sini ada ibunya anak itu. Dia pasti mengenaliku. Omah. Lama-lama dia pasti ingat aku. Aku tak mau ambil resiko mencuri kalung itu, lebih baik aku kabur dari sini secepatnya. Tuan Sean meski buta, dia punya kekuatan melakukan segalanya. Kau tahu, Karta ada di penjara sekarang karena 2 kali mencoba mencelakakan Lanita. Parmiah terbelalak. Karta suaminya di penjara dan itu ulah Sean. Sudahlah, aku tak mau ambil resiko masuk kamar Lani. Ada kamera CCTV yang menyorot kamar Lani aku tahu. Sudah, ya. Aku bukan pesuruhmu. Anak kita sudah hidup enak saja sudah bersyukur. Bayangan Yanto di lantai kamar perlahan menjauh dan menghilang. Parmiah terduduk lemas. Karta di penjara?
Tapi lalu dia menarik napas sangat dalam. Biarlah kamu berakhir di penjara, Karta. Biar aku dan Lanita hidup tenang. Parmiah memukul-mukul dadanya sendiri. Tapi lalu dia teringat ucapan Yanto. Kalung. Yanto pasti mengincar kalung Lani. Aku harus mengamankannya. Kalung itu tidak boleh hilang. Kalung itu adalah peninggalan ibu kandung Lanita. Parmiah gegas membuka-buka laci meja rias dan laci apa saja yang di sana ada banyak barang Lani. Akhirnya Parmiah menemukan kalung itu, dia menggenggamnya erat. Yanto mengincar kalung ini. Aku harus menyimpannya baik-baik. Tapi di mana? Parmiah mengedarkan pandangan berkeliling. Ah, di atas lemari! Gesit Parmiah menarik kursi meja rias lalu meletakkan kotak kalung bersama isinya di atas lemari yang bagian tengahnya agak cekung hingga kotak kecil itu bisa disembunyikan dengan rapi. Aman, kalaupun Yanto berhasil masuk kamar ini, dia tak akan berpikir kalung itu ada di atas lemari. Aku harus menunjukkan kalung itu pada Nyonya Dane. Akhirnya Lani, meski kamu tidak bekerja di Pearl Corporation, tetap saja kau bertemu ibu kandungmu di rumah ini. Parmiah menunduk dengan meletakkan kedua tangannya di dada. Malam hari saat semua pekerjaan Lani selesai, Parmiah mengajak Lani berbincang-bincang. Aku melihat kemiripan Lani dengan Nyonya Dane. Apa, ya? Wajahnya memang tidak mirip tapi apa, ya? Parmiah membatin. Lani, kau senang sekali mengurus Tuan Sean. Ucap Parmiah membelai kepala Lani yang berada dalam pelukannya. Iya, aku senang bekerja di sini. Gajinya besar, Tuan Sean juga baik sekali. Lanita merenggangkan pelukannya. Ibu juga senang bukan tinggal di sini? Parmiah mengangguk. Kau tahu kabar bapakmu, Lan? Tanya Parmiah. Lanita menggeleng. Ibu kangen bapak? Parmiah menggeleng. Ibu merasa lega karena kamu jauh dari bapakmu. Akhirnya kita bisa bernapas lega. Lani, ibu senang sekali uang gajimu utuh. Andai kita masih tinggal dengan bapakmu, dia pasti merongrong uang gajimu. Lani diam. Tapi aku sebetulnya kasihan sama bapak. Dia hanya bisa mabuk dan judi. Pasti hutangnya banyak. Gimana kabarnya? Gimana perutnya? Bapak selalu saja minta aku masak sejak ibu sakit. Kamu tidak ingat bagaimana bapakmu memperlakukanmu? Dia melarang ibu memberimu makan karena takut jatah makannya kurang. Kenapa kamu malah memikirkan nasib perut bapakmu? Sahut Parmiah. Lani diam. Di satu sisi dia merasa terbebas, tapi di sisi lain dia mencemaskan keadaan Karta. Ibu, terima kasih sudah selalu membelikan aku makanan enak tiap kali ibu gajian. Bahkan ibu selalu sembunyi-sembunyi mengajakku makan di restoran di hari pertama ibu mendapat gaji. Ibu juga selalu membelaku jika bapak mengumpat dan mengomeliku saat aku kecil. Andai tak ada ibu, aku pasti sudah habis dipukuli bapak tiap hari. Parmiah memeluk erat Lanita. Dia memang menyayangi gadis itu. Saat dirinya divonis mandul oleh dokter, kehadiran Lanita bagaikan oase di tengah padang gersang. Salomah saat itu enggan mengurus Lanita. Salomah mempercayakan Lanita padanya karena anaknya yang sejak lahir mengalami kelainan jantung, sudah berhasil dioperasi dan berada dalam pelukan seorang nyonya kaya. Parmiah merasa kasihan pada Lanita yang masih merupakan bayi merah. Dia memutuskan merawatnya dan mengadopsinya menjadi anaknya. Flashback. Salomah menatap anaknya yang baru saja lahir, dia berada di inkubator. Napas bayinya tampak tersengal-sengal. Bayi kecil nan merah dan rapuh itu begitu memilukan. Ya Tuhan, anakku. Kenapa harus memakai selang sebanyak itu? Kenapa harus ada di kotak kaca itu? Batin Salomah melilit perih. Alat vitalnya masih terasa perih karena baru saja melahirkan. Ditambah saat mengetahui kondisi anaknya yang mengalami kelainan jantung, semakin membuat Salomah merasa perih. Uang dari mana ibu, nak? Dari mana ibu bisa mendapatkan uang untuk operasimu? Bisik Salomah dari balik kaca ruangan.
Salomah! Panggil Parmiah. Omah menoleh. Dilihatnya Parmiah menggendong seorang bayi mungil yang lucu dan sehat. Ada yang melahirkan lagi? Tanya Salomah pelan. Iya, anak ini anak orang kaya, Omah. Lihatlah, betapa lucunya. Parmiah menunjukkan bayi milik Dane pada Omah. Aku membantu banyak ibu hamil melahirkan, tapi aku sendiri tidak bisa hamil karena mandul. Seringkali hatiku merasa sedih. Omah, ingin sekali aku punya anak. Imbuh Parmiah getir. Omah tertegun sesaat mendengar ucapan Parmiah. Sudah, ya. Bayi ini harus aku masukkan ke ruangan. Parmiah gegas masuk ruangan bayi dan meletakkan bayi Dane di salah satu ranjang yang kosong lalu memberinya nama. Salomah menatap lekat bayi milik Dane, dia segera berpikir cepat. Saat Parmiah keluar ruangan, dia menyeret Parmiah ke sudut ruangan. Parmiah, apa kau bisa membantuku? Tanya Omah sedikit gemetar. Membantumu apa lagi? Aku tak punya uang untuk biaya operasi anakmu. Membantumu melahirkan di rumah sakit ini saja sudah menguras tabunganku. Jawab Parmiah. Parmi, kau ingin punya anak, bukan? Parmiah terdiam. Kau mau memberikan bayimu padaku? Cicit Parmiah. Omah menggeleng. Kau harus menukar nama anakku dengan nama anak yang barusan kamu bawa. Parmiah terbelalak. Kau sinting? Salomah menelan ludah dan menggeleng. Apa kau tidak kasihan sama anakku? Andai dia tidak dioperasi, dokter bilang hidupnya tak akan bertahan lebih dari sebulan. Biaya operasi dari mana? Kau tidak kasihan pada bayi mungil tak berdosa itu? Salomah mempengaruhi Parmiah. Itu kejahatan, Omah. Desis Parmiah. Kau tidak jahat. Kau menyelamatkan seorang makhluk hidup. Kalau kamu menukar bayi itu, nyonya kaya itu pasti bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan anakku. Tolonglah, Parmiah. Anak nyonya kaya itu bisa aku rawat atau aku berikan saja padamu. Bagaimana? Salomah mengiba. Parmiah gentar. Di satu sisi dia merasa kasihan dengan bayi Salomah. Di sisi lain dia ingin sekali memiliki seorang anak. Tapi hati kecilnya mengatakan itu adalah kejahatan. Aku tak punya uang untuk operasi anak itu. Salomah menyeret Parmiah kembali ke kaca jendela ruangan. Lihat, kau tidak merasa iba pada makhluk mungil itu berjuang untuk hidup. Napasnya lihatlah, napasnya satu-satu dan tersengal. Apa kau tega, Parmiah? Salomah mencucurkan air mata. Parmiah terketuk hatinya melihat makhluk mungil di dalam kotak kaca itu kesusahan bernapas. Dia ikut menangis. Tapi dia bingung. Aku harus bagaimana, Omah? Lirih suara Parmiah. Mumpung tidak ada orang, cepat tukar nama bayi dan nama orang tua itu. Kau yang mengurus bayiku dan bayi orang kaya itu. Cepat tukar sekarang juga sebelum orang mengetahui dan menyadari jika ada bayi yang ditukar. Ayo! Desak Omah. Parmiah ragu tapi dia melangkah pelan masuk ruangan. Gemetar Parmiah memandangi kedua anak bayi yang harus dia tukar. Parmiah menoleh lagi ke arah Salomah. Salomah mengangguk menyemangatinya. Maka atas nama iba pada bayi mungil yang sedang tersengal-sengal itu, Parmiah menukar nama bayi dan orang tua kedua bayi tersebut. Bayi Salomah yang menyedihkan menjadi bayi Dane dan bayi Dane yang sehat dan lucu menjadi bayi